Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, dan saudara adalah orang-orang yang hebat. Karena itu saudara kita dalam Tuhan, bersoraklah, bersukacitalah, bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan yang hebat yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang mengirimkan pasukan malaikatnya, Dia Tuhan yang memberikan Roh Kudusnya, dan Dia Tuhan yang memberi damai sejahtera di hati kita. Sehingga kita semua dapat berkata, aku cakap menang segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat datang dalam program Kamu Hebat kita. Dan secara khusus, every Monday is a day of PHM. Please help me. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah sebuah kebanggaan dan sukacita tersendiri buat saya untuk dapat berbincang-bincang dengan saudara, menjawab pertanyaan saudara, dan memberi pandangan-pandangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu saya tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi izinkan saya memberikan apa yang saya yakini dalam terang pandangan firman Tuhan. Karena perbedaan itu adalah biasa, tetapi yang pasti kita semua berjuang untuk memahami kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Karena selama kita berjalan kebenaran, kita dapat berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa like. Dan kalau program ini memberkati saudara sekalian, jangan lupa share. Dan kalau saudara lihat ada lonceng dibunyikan. Dan juga jangan lupa saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe saudara. Dan saya janjikan setiap PSM ada hal yang menarik yang selalu kita akan bahas. Dan itu berarti setiap Senin kita akan melihat hal-hal yang indah, mendalami hal-hal yang baik, dan membuat kita mengerti hal-hal yang belum kita mengerti. Haleluya. Nah, salah satu pertanyaan yang sampai kepada kami adalah tentang inseminasi buatan. Inseminasi. Ini bahasa yang membingungkan. Inseminasi buatan atau biasa dikenal sebagai bayi tabung, ya kan? Apakah orang Kristen membolehkan bayi tabung sebagai kasih dalam Tuhan? Mungkin sebagian orang berkata, no, itu tidak boleh, karena yang dari Tuhan itu hanya ada dalam kandungan. Sebagai kasih dalam Tuhan, sekali lagi setiap pandangan boleh berbeda-beda, tetapi yang pasti kita punya dasar firman Tuhan di dalamnya. Kita ingat Mazmur 139 ayat 13-16 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, prinsip seorang bakal anak atau zigot, ya kan, ditenun Tuhan di kandungan ibu. Ditenun dari mana? Ditenun dari sel pria dan sel wanita yang dijadikan satu di dalam kandungan ibu. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari dia. Berarti seorang anak bisa ada di kandungan itu karena kuasa Tuhan. Makanya Alkitab bilang, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari bagaimana sel telur bisa berjumpa dengan sel pria, lalu kemudian jadi kehidupan. Itulah perbuatan ajaib Tuhan. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi semua dalam kontrol ilahi. Saudara, ayat 16, matamu melihat selagi aku zigot, selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ketika persatuan antara sel telur dan sel pria menjadi satu, itu yang disebut zigot, bakal anak. Makanya kekristenan menentang semua bentuk pengguguran kandungan. Karena Alkitab jelaskan setiap yang hidup akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Jadi juga termasuk mereka yang tidak sempat dilahirkan, tapi sudah menjadi zigot, sudah menjadi bakal anak. Ini juga akan dibangkitkan di akhir zaman. Jangan sampai dia berdiri di hadapanmu dan berkata, mama, papa, engkaulah pembunuh aku ketika aku masih bakal anak. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata terekam di bagian bumi, dan dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, selagi aku zigot, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Berarti dari zigot ini Allah sudah merancangkan sesuatu yang dahsyat buat kehidupan tersebut. Nah, karena itu saya simpulkan begini, tidak ada seorang makhluk hidup, bisa ada tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itu dulu, ya kan. Apakah caranya langsung dengan kebiasaan normal di mana seorang ibu mengandung, atau melalui bayi tabung, inseminasi buatan? Intinya kesimpulan saya, tidak ada seorang makhluk hidup
bisa ada, bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah inseminasi buatan atau bayi tabung diperbolehkan? Saya percaya masing-masing memiliki dasar pemikiran. Ada yang bilang, ya nggak boleh. Ada yang bilang, boleh-boleh aja. Ada yang bilang, iya tergantung situasi. Sebagian lagi berkata, ya Alkitab nggak ngomong khusus tentang itu. Tetapi hari ini waktu kita baca firman Tuhan, jelas apa yang terjadi di dalam rencana Allah ketika sel telur berjumpa dengan sel pria. Nah, saya memilih untuk berkata diperbolehkan. Iya kan? Yang pasti dengan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan yang memang para ahli atau dokter mengizinkannya, iya kan? Nah, tetapi pertanyaannya apa dasarnya? Yang pertama saya pelajari, karena apa yang Tuhan kehendaki pasti jadi, dan apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan jadi. Tetapi manusia di sini harus berusaha, iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dokter dengan inseminasi buatan, dengan gaya bayi tabung, dapat mempertemukan sel telur dengan sel pria yang mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa dipertemukan. Mungkin karena penyakit, mungkin karena kondisi, mungkin karena situasi. Iya kan? Tapi ada satu yang dokter tidak bisa buat, yaitu memberikan kehidupan. Jadi apapun upaya manusia, kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak akan jadi. Tidak mungkin, meskipun sel telur dan sel pria sudah dipersatukan, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kelahiran itu, tidak akan jadi. Karena itu kesimpulan saya, memang segala sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, tapi manusia diwajibkan untuk berusaha dan mengadakan inseminasi buatan dan bayi tabung ini adalah bagian dari usaha manusia. Berarti tidak dipersalahkan. Betul, kita harus berdoa untuk mujizat. Betul, kita harus berjuang untuk menantikan pertolongan dan kuasa Tuhan. Tapi kalau memang tidak ada jalan dan ada kerinduan sungguh-sungguh untuk pasangan suami istri ini untuk mendapatkan anak, maka saudara yang kasih dalam Tuhan bisa ditempuh dengan cara-cara yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, saudara. Ini bukan dosa, ini bukan kejahatan, ini bukan pemaksaan kehendak, ini bukan penyembahan berhala, iya kan? Ini bukan karena mengandalkan kekuatan manusia memaksakan kehendak. Karena kalau memang Tuhan tidak menghendaki, tidak akan jadi. Karena kehidupan hanya bisa didatangkan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa saya mengizinkan atau saya memberi pandangan bahwa Alkitab mengizinkan adanya inseminasi buatan atau bayi tabung. Yang kedua, karena menurut saya tidak ada dosa dan pemaksaan kehendak dan pengandalan diri sendiri terhadap apa yang disebut bayi tabung atau inseminasi buatan. Yang ada hanyalah perjuangan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan bukan setan, ilmu pengetahuan bukan kejahatan, ilmu pengetahuan bukan kenajisan, tetapi itu adalah upaya manusia memahami segala sesuatu di dunia ini yang Tuhan percayakan untuk kita kawal, kita atur, kita kerjakan dengan baik. Sama seperti Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan tanah ini. Nah, saya percaya otak bukan dari setan, otak diciptakan Tuhan. Mengandalkan otak itu salah, itu jahat. Karena kita berkata terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi meletakkan otak dalam kendali Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan percaya bahwa manusia berusaha tapi kehidupan datang dari Tuhan, itu bukan kesalahan dan itu pun bukan kejahatan. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara belum punya anak, yang pertama yang harus kita buat berdoa, mencari wajah Tuhan. Kalau ada dosa kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kesalahan kita harus perbaiki. Dan kita harus sama-sama merendahkan diri. Siapa tahu Tuhan mengerjakan melalui mujizat. Tetapi selalu saya bilang Tuhan bisa bekerja melalui mujizat, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui kedokteran, melalui ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang fanatik amat. Oh mujizat. Oh kita nggak usah pergi ke dokter. Nanti mujizat. Saya nggak perlu ke arsitek. Pokoknya saya bangun rumah sendiri. Iya kan? Mujizat itu ada. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan bisa buat mujizat melalui dokter. Tapi Tuhan juga bisa melalui mujizat tanpa dokter. Masing-masing sesuai dengan iman kita dan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Yang ketiga saya pelajari, kenapa saya mengizinkan atau menganggap inseminasi buatan serta bayi tabung bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah dosa. Yang ketiga, karena tetap usaha apapun dari inseminasi buatan harus membutuhkan nafas hidup dari Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, tetap yang namanya usaha apapun, termasuk inseminasi buatan, termasuk bayi tabung, tetap harus membutuhkan nafas hidup dari Tuhan. Betul, ilmu pengetahuan dokter bisa mempertemukan
Sel pria dengan sel wanita. Tapi pertanyaan saya, bisa memberi hidup nggak? Nggak bisa kan? Hanya dari Tuhan. Berarti tanpa Tuhan juga tidak bisa jadi. Jadi karena itu, buat saya, begitu banyak orang yang melakukan bayi tabung dan gagal. Jadi tetap tidak juga ada jaminan. Kembali pada, kalau Tuhan mau, jadilah. Tuhan bisa bekerja melalui bayi tabung. Tuhan bisa bekerja melalui inseminasi buatan. Tapi juga Tuhan bisa bekerja tanpa melalui semuanya itu. Ada dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari juga, ya kan? Kenapa? Bagi saya, apa dasar saya untuk berkata bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung itu diperbolehkan? Yang keempat, harus kita jalani dengan catatan bahwa itu memang sel telur dan sel pria dari suami istri yang diberkati. Jadi ada bayi tabung dengan bank sperma. Ada bayi tabung yang memakai wanita lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya sel pria dan sel wanita itu harus dari orang yang memang diberkati dan dipersatukan Tuhan. Karena kalau tidak, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebuah kesalahan. Karena kita berkata dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Jadi yang diberkati itu sel telurnya dan sel prianya. Itu yang dapat dipersatukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin buat sebagian orang pembahasan ini sama sekali tidak penting. Apa sih bayi tabung, ya kan? Buat sebagian orang inseminasi buatan itu pembahasan ini aneh-aneh aja ini. Dan buat sebagian orang mungkin ini adalah pandangan firman Tuhan yang sedang dinanti-nanti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tahu ada orang-orang yang sedang bingung dengan posisi inseminasi buatan ini, saudara bisa share video ini. PSM edisi kali ini kiranya menjadi berkah. Tapi lebih daripada itu, tetap percaya masih ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya masih ada mujizat. Dan mujizat datang kalau kita merendahkan diri. Mujizat datang kalau kita percaya dan beriman. Mujizat datang kalau kita berserah total pada Tuhan. Mujizat datang kalau kita semakin mendekat pada Tuhan, menggali firman-Nya, menggali kebenarannya, dan sungguh-sungguh hidup menurut jalannya. Karena Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Bahkan Alkitab berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan mengerjakannya. Buat setiap saudara yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan inseminasi buatan, dengan bayi tabung, karena memang belum punya anak, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ulangi, masih ada mujizat. Dan Tuhan bisa bekerja melalui dokter, Tuhan juga bisa bekerja tanpa dokter. Tapi yang pasti harus kita jalani dengan iman, harus kita jalani dengan sukacita, harus kita jalani dengan kesungguhan, dan harus kita jalani tanpa kebimbangan, keraguan, dan ketakutan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa minggu depan dalam program yang sama PSM, dan mengingatkan kembali buat saudara, kamu hebat. Sampai minggu depan. Haleluya.